Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillah, bersyalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kalian dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kajian yang akan kita bahas adalah kisah-kisah di bulan Muharram, yaitu Nabi Yunus alaihi salam keluar dari perut ikan paus. Adapun kisahnya adalah sebagai berikut. Nabi Yunus alaihi salam adalah salah satu nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membimbing umat manusia ke jalan yang benar. Ia diutus kepada penduduk kota Ninawa, sebuah kota besar yang berlokasi di wilayah Mesopotamia, yang kini berada di sekitar wilayah Irak. Ninawa pada saat itu adalah pusat kebudayaan dan perdagangan dengan penduduk yang sangat banyak. Namun, penduduk Ninawa dikenal sebagai orang-orang yang durhaka. Mereka terjebak dalam penyembahan berhala dan berbagai tindakan yang melanggar perintah Allah. Mereka lupa akan hakikat hidup yang sebenarnya dan mengabaikan ajaran tauhid. Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih Yunus alaihi salam sebagai nabi untuk mengajak penduduk Ninawa meninggalkan kesesatan dan kembali kepada keimanan yang benar. Nabi Yunus dengan penuh keyakinan dan semangat menerima tugas ini dan mulai berdakwah kepada kaumnya. Ia mendatangi mereka dengan pesan-pesan kebenaran, menyerukan untuk meninggalkan penyembahan berhala dan hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Esa. Meskipun Nabi Yunus alaihi salam berdakwah dengan penuh ketulusan dan kasih sayang, penduduk Ninawa menolak ajarannya. Mereka tidak hanya menolak, tetapi juga mencemooh dan mengejeknya. Mereka berkata bahwa Yunus hanyalah seorang manusia biasa, tidak ada yang istimewa darinya, dan mereka menolak untuk mengikuti ajarannya. Mereka merasa nyaman dengan kebiasaan mereka dan tidak ingin meninggalkan tradisi nenek moyang mereka yang sudah berlangsung lama. Penolakan yang berulang kali ini membuat Nabi Yunus alaihi salam merasa kecewa dan frustrasi. Meskipun ia tahu bahwa tugas seorang nabi adalah untuk bersabar dan terus-menerus mengajak umatnya kepada jalan yang benar, perasaan putus asa mulai merasuki hatinya. Dalam kekecewaannya, Nabi Yunus memutuskan untuk meninggalkan kota Ninawa tanpa menunggu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia merasa bahwa penduduk Ninawa tidak akan pernah berubah dan tidak ada gunanya lagi untuk terus berdakwah kepada mereka. Keputusan Nabi Yunus alaihi salam untuk meninggalkan Ninawa adalah tindakan yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai nabi, seharusnya ia menunggu petunjuk lebih lanjut dari Allah mengenai apa yang harus dilakukan selanjutnya. Namun, dalam keputusannya, ia meninggalkan kota tersebut dan menuju ke sebuah pelabuhan. Di sana, ia menaiki sebuah kapal yang akan membawanya menjauh dari Ninawa, berharap dapat melarikan diri dari tanggung jawabnya. Sementara itu, di Ninawa, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tanda-tanda azab yang akan datang sebagai akibat dari dosa-dosa mereka. Langit mulai menghitam, angin kencang bertiup, dan suasana menjadi sangat mencekam. Penduduk Ninawa yang sebelumnya keras kepala mulai merasa takut. Mereka ingat akan peringatan yang diberikan oleh Nabi Yunus tentang azab yang akan menimpa mereka jika mereka tidak bertaubat. Dalam keadaan panik, para pemimpin dan penduduk Ninawa berkumpul dan memutuskan untuk bertobat. Mereka berpuasa, mengenakan pakaian kasar sebagai tanda penyesalan, dan dengan khusyuk memohon ampun kepada Allah. Mereka memohon dengan sepenuh hati agar Allah mengampuni dosa-dosa mereka dan menyelamatkan mereka dari azab yang sudah dekat. Di tengah laut, kapal yang dinaiki Nabi Yunus alaihi salam tiba-tiba menghadapi badai besar. Angin kencang dan ombak tinggi membuat kapal terombang-ambing dan hampir tenggelam. Kapten kapal dan para penumpang merasa bahwa badai ini adalah tanda dari kemurkaan Tuhan. Mereka percaya bahwa ada seseorang di kapal yang telah melakukan dosa besar, sehingga menyebabkan murka Tuhan menimpa mereka. Mereka kemudian melakukan undian untuk menentukan siapa orang yang harus dibuang ke laut agar badai berhenti. Nama Nabi Yunus alaihi salam muncul dalam undian pertama.
Namun, para penumpang merasa ragu karena Nabi Yunus adalah orang yang terlihat saleh. Mereka melakukan undian lagi untuk memastikan, dan nama Nabi Yunus kembali muncul. Setelah 3 kali undian, dan nama Nabi Yunus tetap terpilih, mereka yakin bahwa inilah takdir yang harus diterima. Nabi Yunus menyadari bahwa badai ini adalah akibat dari keputusannya yang salah. Menerima keputusan tersebut, ia tahu bahwa ia telah meninggalkan tugasnya tanpa izin dari Allah. Maka, dengan penuh kesadaran dan penyesalan, ia melemparkan dirinya ke laut. Begitu Nabi Yunus alaihi salam terjun ke dalam laut, tiba-tiba badai berhenti. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan seekor ikan besar yang dalam banyak tafsiran disebut sebagai paus untuk menelan Nabi Yunus. Di dalam perut ikan, Nabi Yunus berada dalam kegelapan yang pekat, terkurung dalam tempat yang sempit dan tidak nyaman. Ia merasa sangat terasing dan terputus dari dunia luar. Dalam keadaan ini, ia menyadari betapa lemahnya dirinya dan betapa besar kesalahannya karena telah meninggalkan tugas dakwah. Di dalam perut ikan, Nabi Yunus alaihi salam merenungi semua yang telah terjadi. Ia merasa bersalah karena telah mengambil keputusan tanpa menunggu perintah Allah. Dalam kesedihan dan penyesalan yang mendalam, ia berdoa kepada Allah dengan penuh ketulusan. Doanya yang sangat terkenal adalah, La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Artinya, tidak ada Tuhan selain Engkau. Maha suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Doa ini menunjukkan pengakuan Nabi Yunus atas kesalahannya dan penyesalan yang mendalam. Ia memohon ampunan dari Allah, menyadari bahwa hanya Allah yang bisa menyelamatkannya dari situasi yang sulit ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kasih sayangnya yang tak terhingga mendengar doa dan taubat Nabi Yunus alaihi salam. Allah memerintahkan ikan tersebut untuk membawa Nabi Yunus ke daratan dan memuntahkannya di sana. Nabi Yunus pun terdampar di tepi pantai dalam keadaan sangat lemah dan tak berdaya. Allah dalam kasih sayangnya menumbuhkan sebatang pohon yaktin, sejenis pohon labu di dekatnya. Daun-daun pohon itu memberikan naungan dan perlindungan dari panas matahari, sementara buahnya menjadi makanan yang menyegarkan dan memulihkan kekuatan Nabi Yunus. Setelah beberapa waktu, Nabi Yunus alaihi salam pulih dari kelelahan dan rasa sakitnya. Ia merasa bersyukur kepada Allah atas keselamatan dan kasih sayang yang diberikan kepadanya. Ia menyadari bahwa Allah adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang, selalu siap mengampuni hambanya yang bertaubat dengan tulus. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memerintahkan Nabi Yunus alaihi salam untuk kembali ke Ninawa dan melanjutkan tugas dakwahnya. Nabi Yunus, yang kini lebih bijaksana dan sabar, kembali ke Ninawa dengan semangat baru. Setibanya di sana, ia sangat terkejut melihat perubahan yang terjadi. Penduduk Ninawa telah bertaubat dengan sungguh-sungguh dan kini menjadi umat yang taat. Mereka meninggalkan penyembahan berhala dan kembali kepada ajaran tauhid. Penduduk Ninawa menyambut Nabi Yunus dengan penuh rasa syukur. Mereka mengakui kesalahan mereka dan berjanji untuk tetap berada di jalan yang benar. Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat taubat mereka yang tulus, mengampuni dosa-dosa mereka, dan menyelamatkan mereka dari azab yang telah dijanjikan. Kisah Nabi Yunus alaihi salam adalah kisah yang penuh dengan pelajaran berharga dan hikmah. Beberapa pelajaran penting yang dapat diambil dari kisah ini antara lain. 1. Kesabaran dalam dakwah. Dakwah adalah tugas yang membutuhkan kesabaran yang luar biasa. Seorang nabi atau siapapun yang menyampaikan kebenaran harus siap menghadapi penolakan dan kesulitan. Nabi Yunus alaihi salam mengajarkan bahwa dalam menghadapi tantangan, seseorang harus tetap bersabar dan tidak boleh putus asa. 2. Pentingnya ketaatan kepada Allah. Nabi Yunus alaihi salam meninggalkan tugasnya tanpa izin dari Allah, yang merupakan kesalahan besar. Kisah ini mengajarkan bahwa setiap tindakan harus selalu berdasarkan petunjuk dan perintah Allah. 3. Kekuatan taubat. Baik Nabi Yunus alaihi salam maupun penduduk Ninawa bertaubat atas kesalahan mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima taubat mereka dan mengampuni dosa-dosa mereka. Ini menunjukkan bahwa Allah Maha Pengampun dan selalu membuka pintu pengampunan bagi siapa saja yang bertaubat dengan tulus.
4. Kasih sayang Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kasih sayangnya kepada Nabi Yunus dan penduduk Ninawa. Meskipun mereka melakukan kesalahan, Allah tetap memberikan mereka kesempatan untuk memperbaiki diri. Ini menunjukkan betapa besar kasih sayang dan rahmat Allah. 5. Kesadaran manusia akan kelemahannya. Kisah ini juga mengingatkan manusia akan kelemahan dan keterbatasan mereka. Selain itu, kisah ini juga menekankan pentingnya ketaatan kepada perintah Allah dan ketidakberdayaan manusia tanpa pertolongannya. Nabi Yunus, meskipun seorang nabi, tetap seorang manusia yang bisa melakukan kesalahan, dan ia belajar dari kesalahannya untuk lebih dekat kepada Allah. Kisah ini diabadikan dalam Al-Quran dan menjadi bagian penting dari sejarah para nabi, memberikan pelajaran moral dan spiritual yang relevan hingga saat ini. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.